Dan ini lorong itu di belakang belah sini, aduh, sorry, jatuh. Oke geng, sekarang gue lagi ada di kosan tempat tinggalnya temen gue, ya kan, yang tadi udah diliatin kamarnya. Dan yang pasti ini sih menurut gue kayak enak banget kalau misalnya kalian mau stay atau tinggal lama di Bali. Kenapa? Karena dari awal aja itu udah kelihatan epic banget, ya kan. Pintu pertama masuk itu udah ada parkiran, walaupun gak gede, tapi parkiran ini bisa muat beberapa mobil dan juga motor. Karena kalau di Bali ini kebanyakan memang orang-orang menggunakannya motor ya, jadi lebih fokusnya ke parkiran motor. Jadi parkiran ini emang gak gede-gede banget, tapi si lokasi ini tuh emang epic banget. Kita masuk langsung disambut dengan kolam renang yang begitu indah menurut gue. Di samping kanan kirinya udah ada kamar kos-kosannya juga pastinya, ya kan. Ini sorry banget kameranya rada goyang-goyang karena emang musim lagi angin. Jadi emang anginnya ini seger banget. Dan anginnya langsung dapet dari pemandangan dan view yang indah banget. Di kanan kiri kamar kosan, terus di depannya atau di depan dari kolam renang itu udah langsung kayak sawah persawahan, dihalangi oleh rumput-rumput ilalang yang sengaja ditanam oleh pengelola apartemen, villa atau kos-kosan ini, ya kan. Ini udah keren banget sih. Posisinya ada di jalan raya apa ya? Gua lupa tadi, nanti pasti bakal gua share juga di video ini jalan raya apanya. Dan ini deket sama Canggu. Jadi kalau misalnya lu Canggu babes banget, ini kayaknya tempat yang cocok banget buat jadi pilihan kalian semua untuk tinggal di sini. Nah, ini tuh ada dua tipe kamar, gengs. Jadi kamar pertama yaitu yang memiliki ini ada di kanan kiri gue, ya kan. Ini adalah kamar pertama yang ada balkonnya juga di depannya, ya sedikit balkon lah ya. Walaupun kamarnya nggak besar banget, tapi lu dapetin view-nya dan lu juga bisa dapetin mataharinya, ya. Suasana kamarnya juga nggak begitu besar, jadi buka pintu langsung masuk menghadap ke kamar. Terus juga ada dikasih lemari, ya, lemari kecil pakaian. Tapi lu juga bisa lihat sekelilingnya ini emang nggak begitu besar, ya, alias sedang lah bisa dikatakan. Tapi yang nggak ada di sini itu adalah TV, karena di sini setiap kamarnya itu nggak diisi TV, gengs, ya. Jadi langsung aja tembok, terus ada meja rias juga atau meja kerja juga, AC juga ada, ya kan. Dan otomatis kamar mandi juga di dalam. Kita lihat kamar mandinya itu tadi ada, ya normal lah, toiletnya udah toilet duduk, ya kan, standar internasional. Showernya juga pakai shower pegang, jadi bisa dipegang atau disimpan di atas, terus lu bisa mandi kayak gitu. Dan di sini juga udah airnya udah hot and cold water, jadi udah enak banget. Buat kalian yang mungkin tinggal sendirian, ini juga cukup udah lumayan lah ya. Dan untuk harganya, untuk kamar yang kanan kiri ini karena sama tipenya, kalau teman gue pas pertama kali awal-awal masuk itu di kisaran 2 juta aja, terus naik dari 2,5 juta dan sekarang menjadi 3 juta per month-nya. Jadi kalau kalian nanyain berapa harganya, ya sekarang bakalan jadi naik, ya, jadinya 3 juta per month-nya.
And then after that, lu akan melihat ini ukiran ya, ukirannya semua kayu-kayu, bambu-bambu gitu. Ada lorong juga itu kayak bambu-bambu, dan ini lorong itu jadi di belakang kamar sini itu ada lorong, dan itu di belakangnya itu ada kamar lagi, dan itu lumayan cukup besar kamarnya. Jadi pas kita buka langsung ngadepnya ke kamar, dan ada jendela juga ya kan. Jadi luas banget kamarnya, dan bednya juga bisa dipakai untuk 2 orang, bahkan kalau mepet-mepet banget itu ada 3 orang bisa masuk lah, berjajar tuh kan ya, kayak pindang. Dan ini juga enak banget ketika lo bangun pagi, lo buka gordengnya itu langsung ngadepnya ke sawah juga. Tapi emang jendelanya nggak bisa dibuka, jadi jendela mati ya, karena ini di lorong. Walaupun kamar lebih besar, tapi menurut gue ini masuknya ke lorong-lorong itu harganya lebih mahal daripada kamar di kanan kiri ini yang sekarang gue jadikan tempat duduk untuk view kita sore hari ini. Itu harganya lebih mahal daripada harga yang 3 juta ini tadi ya. Tadi petugasnya sih belum nginfoin harganya berapa. Yang jelas sih katanya akan lebih mahal karena kamarnya gede. Untuk kamar mandi juga lebih besar di kamar yang lorong ini. Lumayan cukup memuaskan lah ya. Ventilasi udara di kamar mandinya juga udah ada, karena itu ada kipas angin di dalam toiletnya juga ada. Terus juga di provide sama lemari, meja yang panjang ya kan, dengan kayu solidnya. Udah apalagi. Dan ini emang the bestnya itu adalah viewnya itu udah oke banget gengs. Kalian bisa melihatin kayak bangun tidur udah ke sawah gitu, langsung relax banget. Dan juga kolam renang di tengah-tengah ini juga udah seger banget. Kalau misalnya kalian lihat itu kayaknya pengennya berenang gitu, jadi pulang kerja, pulang kantor, atau pulang main langsung berendam di sini tuh udah enak banget. Nah yang paling penting di sini tuh setiap kamar memang nggak ada TV-nya, jadi dia memiliki kayak tempat ngumpul, bukan tempat ngumpul ya, tempat nongkrong yang ada TV-nya itu di ruang apa ya istilahnya ya, bisa dikatakan ruang tamu lah ya. Kalau misalnya ada teman-teman kalian yang mau datang tapi nggak mau diajakin ke kamar, langsung aja datang ke ruang tamu yang ada di sebelah tangga. Nah di sini juga kalian bisa duduk-duduk, terus juga bisa kerja di sini dengan view sawah pastinya. Terus juga ada TV dan juga ada kulkas umum. Nah yang namanya juga kulkas umum, di sini kalian harus nyatetin ini punya siapa, ini milik siapa, dinamain aja. Ya ada barang hilang itu wajar aja sih menurut gue ya, karena kulkas umum, makanya jangan sampai sama. Kalau bisa lu namain di setiap botol yang lu dapetin di situ, seperti itu. Selain ada kulkas umum juga di sini juga ada dapur umum, jadi kalian bisa masak. Jadi di sebelah tangga pas banget itu adalah khusus tab tulisannya, tapi dijadikan dapur umum, jadi kalian bisa masak di situ. Malam hari kalau misalnya lapar pengen masak mie, atau kalian bisa menunjukkan bakat kalian sebagai chef mungkin ya, ala-ala untuk masak di situ. Dapurnya nggak cukup luas tapi nyaman, masih bersih menurut gue, dan beberapa bumbu juga banyak. Gue nggak tahu itu bumbu untuk umum atau punya pribadi, alias kita beli terus kita simpan di sana, atau memang disediakan dari pengelola hotelnya ini. Gue nggak tahu ya, dan gue juga nggak tanya ke teman gue itu dapur umumnya untuk alat-alat, maksud gue alat-alat bumbu dapurnya itu untuk bisa dipakai digunakan semua penghuni di sini atau tidak. Yang jelas dapur umum ini juga lengkap banget. Di sini ada kulkas juga, ada freezer juga, terus juga ada tempat penyimpanan alat makannya ya, dan bersih itu yang paling utama ya. Untuk ukuran tempat tinggal ini termasuk bersih dan terawat juga sih. Nah tadi gue sempat naik ke atas, di lantai atas gue sempat takut ya, karena terlihat tangganya itu dari kayu juga, dari bambu tepatnya ya. Terus rada-rada kurang begitu terawat, atau masih ada lumut-lumut kayak gitulah pokoknya. Terlihatnya seperti bekas hujan, tapi masih kuat untuk dinaiki. Dan di atas ternyata kosong, alias tidak
dibersihkan gitu, atau mungkin dulunya pernah dipakai untuk nongkrong atau balai bengong untuk ngopi-ngopi dan lain sebagainya, gue juga nggak tahu. Yang jelas sih kosong aja, tapi lu bisa nikmatin view pemandangan juga di atas alias di lantai duanya seperti itu. Nah, untuk apalagi ya, sarana apalagi yang bisa nikmatin di sini, ya mungkin karena lokasi aja yang deket ke Canggu. Buat kalian yang ngerasa Canggu Babes terus pengen tinggal dan nginep di area Canggu, jadi nggak melulu kalian di kota besarnya di Bali gitu ya, atau kota sibuknya atau daerah sibuknya di Bali. Pada masa pandemi corona ini mungkin beberapa harga jadi turun ya. Mungkin ini juga harganya 3 juta itu masih mending. Kalau misalnya tidak corona mungkin harganya bisa lebih mahal lagi. Seperti teman gue, karena dia datangnya pas saat awal-awal corona, jadi dia dapetin harga yang cukup murah yaitu 2 juta. Sampai sekarang naik jadi 3 juta per monthnya untuk penyewaan kamar yang ada di depan ini. Dan itu tadi gengs, review gue kali ini. Mudah-mudahan kalian suka dengan review singkat gue kali ini, karena sorry banget ya, tempat kamar atau kamar kosan temen gue ini rada berantakan. Emang dia kayak kerja nggak kemana-mana, di kamar aja. Nah, kalau misalnya kalian mau ada yang ditanyakan perihal apapun yang kalian ingin ketahui tentang villa ini, boleh aja langsung tanya di komen bawah. Description-nya juga aku nanti bakalan simpen untuk lokasi dan jalannya di mana aja. Dan yang pasti gitu aja deh gengs. Oh iya, mungkin satu lagi ditanya, Za ini diberesin gak ya kamarnya? Yap, kamarnya diberesin by request sepertinya. Soalnya tadi pas gue lagi review ada request juga dari tamu kamarnya untuk minta di clean up kayak gitu. Jadi udah include diberesin ya, jadi kalian nggak perlu ngeberesin sendiri. Dan mungkin kalau misalnya yang tinggal stay dalam jangka waktu yang lama, spray, handuk dan lain sebagainya itu juga diganti, seperti itu sih. Oke deh, thank you banget yang udah nongkrongin atau stay tune selalu ya bareng sama Ezra di YouTube-nya gue, Eza.Snell ini atau Eza Snell. Yang udah support juga jangan lupa untuk share, yang belum support juga jangan lupa untuk subscribe, like, and comment buat teman-teman semuanya. Thank you untuk semua yang udah watching. Dan sekali lagi, don't forget to subscribe, like, share, and comment kalau misalnya kalian anggap ini info bermanfaat banget buat kalian dan teman-teman beserta keluarga kalian juga. Thank you on the next video and see you. Bye-bye.